Selamat datang kembali di materi mekanika fluida. Kita akan lanjut di konsep fluida statik atau fluida diam dan juga persamaan hidrostatik. Sebelumnya kita sudah menurunkan dari tekanan pada suatu titik, bahwa persamaan gerak dari fluida itu bisa kita definisikan seperti ini. Ada grad tekanan, lalu komponen gravitasinya, dan komponen percepatannya. Nah, untuk kasus fluida diam, itu keadaannya adalah percepatannya sama dengan 0. Jadi bagian yang ini itu kita hilangkan dan sama dengan 0. Nanti jadi kita hanya memiliki persamaannya seperti ini. Dengan kalau kita urai masing-masing, dari grad P-nya itu adalah turunan parsial terhadap X, Y, Z. Itu jadi sama dengan untuk X, Y itu hanya komponen percepatannya saja, jadi nantinya. Sedangkan untuk yang Z itu ada komponen gravitasinya. Di sini ada percepatannya. Akibat dari A-nya sama dengan 0, maka nanti yang percepatan ini akan menjadi 0. Dan hal yang pentingnya itu sekarang hanya bagian yang ini saja. Karena perubahan tekanannya 0 terhadap sumbu X dan Y ini, jadi kita bisa abaikan. Dan dari sini kita bisa dapatkan bahwa untuk kasus fluida diam itu nanti persamaannya adalah perubahan tekanan terhadap sumbu Z itu sama dengan M kali G. Gitu. Jadi M kali G-nya itu jadi Rho kali G. Seperti itu. Nah, hal yang menarik di sini adalah ternyata ketika fluidanya dalam keadaan diam, yang mempengaruhi itu hanyalah komponen ketinggiannya saja gitu. Itu dz-nya saja. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk kasus incompressible. Jadi incompressible itu adalah keadaan fluida yang ideal, di mana ketika diberi tekanan itu si kerapatannya itu akan tetap konstan, tidak akan berubah. Nyatanya harus berubah walaupun kecil, tapi untuk memudahkan kita anggap dulu bahwa kerapatannya itu selalu konstan dari waktu ke waktu. Jadi Rho di sini akan tetap sama, dan kita bisa ubah menjadi specific weight untuk memudahkan gitu. Konstanta gravitasi tentu konstan, dan Rho itu juga konstan. Jadi kita ubah menjadi variabel yang lebih sederhana, yaitu gamma, dan Z ini pindah ke sini. Lalu kita integralkan supaya kita dapat persamaan P yang bergantung pada ketinggian dan specific weight. Seperti itu. Nah, setelah diintegralkan, kita akan dapatkan nanti tekanan 2 dikurangi tekanan 1, ya perbedaan tekanan itu sama dengan minus gamma dikalikan perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian ini bisa kita sederhanakan menjadi H. Nanti persamaannya berubah menjadi seperti ini. Dan ini disebut dengan persamaan hidrostatik atau gradien tekanan hidrostatik. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sebuah sistem seperti ini dengan fluida ini, dengan ini adalah permukaan bebasnya, disimbolkan dengan segitiga dan ada garis-garis seperti ini. Permukaan bebas itu adalah permukaan yang berinteraksi dengan udara. Jadi dia tidak berinteraksi sepenuhnya dengan fluida yang lain, tapi ada yang berinteraksi dengan udara, sehingga disebut dengan bebas. Nah, misalkan kita memiliki data pengukuran P2 di sini. Karena di sini P1 itu dipengaruhi oleh P2 ditambah gamma H. P2 di sini, lalu kita ingin tahu tekanan pada P1 ini dengan kedalaman tertentu, maka kita bisa gunakan persamaan hidrostatik ini untuk memecahkannya. Seperti itu. Nah, untuk H-nya sendiri itu disebut dengan pressure head. Ya, istilahnya disebut dengan pressure head, itu sama dengan perbedaan tekanan terhadap specific weight-nya. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi ya bergantung pada tekanan permukaan bebas supaya memudahkan, karena kalau misalkan kita harus selalu terpatok pada P2, berarti kita harus mengukur tekanan di dalam airnya dulu, baru kita bisa dapatkan P1. Akan lebih mudah kalau kita gunakan saja P0.
di sini, sehingga nanti dibandingkannya terhadap tekanan permukaan saja. Nah, semakin dalam tekanan akan semakin meningkat. Tujuannya itu adalah untuk menahan fluida yang di atasnya. Jadi kan berat yang menekan ke bawah itu akan menyebabkan tekanan dari ketinggian ke ketinggian itu akan semakin meningkat. Itu karena tekanan dari atas itu akan semakin menyebabkan yang di bawahnya semakin berat. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama, kita anggap kita memiliki sebuah sistem seperti ini dengan permukaannya itu sama. Di sini permukaan bebasnya. Lalu kita ingin meninjau kira-kira tekanan di posisi A dan tekanan posisi B ini sama nggak dengan ketinggian H, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan persamaan hidrostatik yang tadi, tentunya ini nilainya akan sama karena dia hanya bergantung pada ketinggian saja, tidak peduli dengan bentuk dari si sistem yang digunakan. Gitu. Jadi nanti PA itu akan sama dengan PB, walaupun di sini lebarnya ya lebih lebar, di sini lebih sempit, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua itu kasus ketika si sistemnya itu ada 3 buah sistem dengan ketinggian air yang sama. Nanti kita ingin tahu kira-kira posisi tekanan yang ada di A, B, C, dan D ini sama nggak sih? Ini juga selama permukaannya sama di sini, ketinggiannya itu akan menyebabkan PA di sini, PB, PC, dan PD di sini itu sama. Walaupun terpisah, tapi ketika permukaannya sama, posisinya di sini, itu tekanannya akan sama ketika ketinggiannya sama. Nah, berbeda halnya kalau kita beri ketinggian yang berbeda seperti ini. Nah, kalau kita ingin meninjau PA, PB, dan PC, tentunya ini akan berbeda karena setiap titik ini dipengaruhi oleh tekanan yang ada di atas ini dan ketinggian dari permukaannya gitu. Karena ketinggiannya ini cukup berbeda, maka nanti tekanannya pun akan berbeda. Seperti itu. Tekanan jadi H1, H2, dan H3. Nah, untuk contoh yang keempat itu kasus ketika dia memiliki sistem yang sama dengan ketinggian permukaan yang sama, tapi cairan yang berbeda. Yang satu itu specific weight-nya itu gamma 1 dan yang kedua itu gamma 2. Ketika kita ukur tekanan pada A dan B, kalau kita ingin tahu tekanan A dan B, ini tentunya tidak akan sama karena ada hal yang menentukan yaitu gamma 1 dan gamma 2 untuk setiap sistem yang ada di sini. Walaupun ketinggiannya sama, tapi gamanya itu berbeda. Seperti itu. Sehingga nanti PA dan PB itu tidak akan sama. Lalu contoh yang kelima atau contoh yang terakhir ini ketika kita memiliki 2 buah tipe fluida yang berbeda dan disimpan pada sistem yang sama. Jadi yang pertama di bawahnya itu ada fluida dengan specific weight-nya itu gamma 1 dan di atasnya itu dengan densitas yang lebih ringan itu adalah gamma 2. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu posisi tekanan di B, kita harus tahu dulu tekanan di batasan sini dulu. Nantinya. Jadi nanti akan ada ketinggian dari permukaan terhadap batas dan ketinggian dari batas terhadap tekanan yang akan kita ketahui. Seperti itu. Nah, yang pertama PA0 permukaan ini adalah P ambien. Jadi nanti ini selalu kalau yang permukaan itu adalah tekanan ambien dari tekanan ambien dari sekitar. Seperti itu. Nah, nanti kita harus menghitung dulu tekanan A pada batasan ini itu dipengaruhi oleh tekanan ambien ini ditambah dengan specific weight untuk gamma yang 2 dikalikan ketinggian HA ini. Lalu dari sana tekanan A ini digunakan lagi sebagai referensi yang kedua untuk ke yang B. Jadi tekanan B ini sama dengan tekanan A ditambahkan gamma 1 dikalikan ketinggian yang B.
baru kita bisa dapatkan tekanan yang B. Ini sama halnya kalau misalkan kita campur 3 buah, 4 buah, dan seterusnya, itu nanti stepnya itu akan saling terhubung dari tekanan ambien sampai ke fluida yang kita ingin ketahui, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian, nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.